Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Kudlina dengan NIM 2024-1010-1009 dari kelas Data Mining A. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari praktikum Data Mining modul 7, yaitu tentang Naive-Bayes Classification. Nah, dalam modul 7 ini terdapat 3 soalnya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu data preprocessing, terus ada data modeling, dan juga ada perhitungan manual. Nah, di sini kita bahas dulu yang data preprocessing dan juga data modeling. Jadi sebelum masuk ke soal, kita harus mengimport library yang kita perlukan, yaitu ada import NumPy, import Pandas, import Seaborn, lalu ada import min-max scaler untuk normalisasi min-max, lalu import label encoder untuk melakukan encoding data, import train test split untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing, lalu ada import Gaussian untuk menerapkan algoritma Naive-Bayes. Lalu ada import pyplot dan ada matplotlib inline. Langsung saja masuk ke yang data preprocessing. Untuk yang pertama yaitu load dataset adol.csv dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Untuk load atau membaca dataset, kita menggunakan fungsi pd.read.csv, lalu kita masukkan nama filenya yaitu adol.csv, lalu kita panggil. Nah, jika ditampilkan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah data-data yang ada pada file adol.csv yang terdiri dari 48.842 baris dan 15 kolom. Setelah kita membaca file CSV-nya, lalu hapus fitur yang tidak diperlukan. Jadi di sini saya menghapus kolom-kolom ini karena menurut saya kolom-kolom ini tidak terlalu diperlukan dalam proses classification dan juga ada yang bertipe data string. Jadi kita hapus, kita tampung dulu df-nya tadi ke variabel baru yaitu df hapus, lalu di drop dengan axis 1. Dan ketika ditampilkan hasilnya seperti ini. Jadi tinggal ada kolom age, educational 6, marital status, gender, hours per week, dan juga income. Soal yang kedua yaitu batasi dataset hanya pada data yang memiliki usia 25 sampai dengan 40 tahun. Jadi untuk membatasi, kita buat variabel baru yaitu df range, kemudian kita ambil kolom age dari df hapus tadi, kemudian kita batasi dengan lebih dari 24 dan kurang dari 41 untuk mendapatkan nilai antara 25 sampai dengan 40 tahun. Lalu ketika dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini untuk age-nya sudah dibatasi antara umur 25 sampai dengan 40 tahun. Selanjutnya untuk soal yang ketiga yaitu mengecek data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Kita cek tipe datanya dulu dengan membuat variabel df new. Kita masukkan df range tadi ke dalam variabel baru. Lalu untuk mengecek tipe data kita menggunakan fungsi dtypes. Dan ketika dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk kolom age, marital status, dan untuk kolom marital status, gender, dan juga income ini bertipe data objek. Lalu untuk yang age educational 6 dan hours per week ini bertipe data integer 64. Nah, selanjutnya kita
kategorikan data di kelompok masing-masing, yaitu ke tipe data objek dan ke tipe data integer untuk mengerjakan soal encoding agar tidak satu-satu untuk melakukan encodingnya. Jadi di sini kita buat variabel baru yaitu call object dan call integer. Untuk yang kita menggunakan fungsi select dtypes. Lalu untuk yang tipe data objek kita masukkan ke variabel call object, dan untuk tipe data integer 64 kita masukkan ke call integer. Ketika ditampilkan, maka untuk tipe data objek ini ada kolom marital status, gender, dan juga income, dan untuk tipe data integer 64 itu ada age, educational 6, dan juga hours per week. Selanjutnya kita encoding. Jadi untuk age, educational, untuk marital status, gender, dan juga income ini kan nilainya itu masih objek. Lalu kita encoding agar nilainya ini berbentuk numerik. Jadi kita menggunakan fungsi apply label encoder, lalu kita fit transform. Kita ambil untuk yang call object atau data yang bertipe data objek. Nah, jika ditampilkan, maka hasilnya adalah seperti ini. Untuk marital status itu ada 0 sampai 4, dan untuk gender itu 0 dan 1, dan untuk income itu 0 dan 1 juga. Setelah kita melakukan encoding data, kemudian kita cek data null dan data duplikat. Nah, di sini untuk mengecek data null menggunakan fungsi isna.sum. Dan di sini untuk data null hasilnya nol semua karena tidak ada data yang null. Dan untuk cek data duplikat kita menggunakan fungsi df encoder duplicate, lalu kita sum, dan hasilnya ada 12.436 data yang duplikat. Karena terdapat data duplikat, maka kita harus menghandling data duplikat tersebut. Kita menggunakan fungsi drop duplicate untuk menghapus data duplikat tersebut. Lalu kita tampilkan shape-nya. Nah, di sini ketika dijalankan, maka shape-nya atau datanya itu tinggal 7.763 baris dan 6 kolom. Selanjutnya, soal untuk nomor 6 yaitu cek data outlier dengan visualisasikan dalam boxplot dan pada masing-masing fitur. Jadi kita menggunakan fungsi sns.boxplot, lalu kita masukkan df encodernya ke variabel data, lalu kita tampilkan. Nah, di sini untuk data atau kolom yang ada data outliernya itu pada kolom educational 6 dan juga kolom hours per week. Karena ada data outlier, maka kita harus menghandling data outlier tersebut. Jadi kita handling untuk yang kuartil 3 dulu. Kita menggunakan ada fungsi outlier dengan parameter x, kemudian kita cari V1 dan juga V3. Untuk V1 ini dikalikan dengan kuantil 0,25 dan untuk V3 dikalikan dengan kuantil 0,75. Lalu setelah kita mendapatkan nilai V1 dan V3, kita mencari nilai IGR dengan mencari selisih antara V1 dan V3. Selanjutnya kita cek di kuartil 3 dengan rumus Q3 plus 1,5 kali IGR dan Q3 min 1,5 kali IGR. Nah, setelah itu kita tampilkan dalam bentuk subplot untuk kolom educational 6, dan kolom hours per week.
Nah, setelah ditampilkan ternyata di sini masih ada data outlier-nya. Lalu kita handling lagi dengan kita cari Q1 dan Q3 juga, lalu kita cari IQR, lalu kita cek di kuartil 1 dengan rumus Q1 dikurangi dengan 1,5 kali IQR dan Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk subplot. Nah, ketika dijalankan, maka di sini untuk kolom educational 6 dan juga hours per week sudah tidak ada data outlier-nya. Setelah kita melakukan handling data outlier, kita dapat menormalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Jadi di sini ada fungsi normalisasi, kemudian ada perulangan, ada looping untuk di dalam looping ini ada variabel scalar untuk scaling dengan min-max scalar dengan fungsi min-max scalar, lalu kita masukkan ke data frame dengan fungsi scalar dan dot transform. Kemudian kita tampilkan, lalu untuk yang kolom gender dan juga income ini kita ganti tipe datanya menjadi integer. Dan ketika ditampilkan, hasilnya untuk normalisasi data adalah seperti ini. Jadi untuk angkanya itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya ke bagian modeling, yaitu lakukan modeling data dengan dataset data test size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasinya. Di sini kita buat variabel x-j dulu. Untuk variabel x itu diambil nilainya itu diambil dari df encoder semua baris dan kolom kecuali kolom terakhir, dan untuk variabel y itu nilainya diambil dari df encoder di semua baris dan semua kolom terakhir. Selanjutnya kita modeling test size-nya dengan 20%, 25%, dan 30%. Kita definisikan dulu untuk xtrain, xtest, ytrain, dan juga ytest. Kemudian untuk test size-nya kita masukkan 0,2, 0,25, dan 0,3. Lalu kita masukkan random set-nya yaitu 100. Lalu kita gunakan fungsi Gaussian. Lalu kita fit untuk xtrain dan juga ytrain-nya. Nah, ketika ditampilkan untuk test size 20% itu akurasinya 0,779 sekian, dan untuk test size 25% itu 0,77 sekian, dan juga untuk test size yang 30% juga 0,773 sekian. Selanjutnya kita masuk ke soal yang perhitungan manual, yaitu lakukan modeling secara manual. Lalu klasifikasi menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset dummy jodoh naive Bayes. Kemudian tentukan hasil keputusan sesuai dengan pertanyaan, bagaimana jika hasil keputusannya itu untuk kecerdasannya pintar pol, lalu untuk hartanya tajir, untuk perilakunya baik, dan untuk kesetiaannya jempol. Kemudian yang B, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan bila terdapat data untuk kecerdasannya itu B aja C, untuk hartanya itu juga B aja C, untuk perilakunya B aja C, dan untuk kesetiaannya juga B aja C. Jadi semuanya B aja C. Kemudian untuk yang C itu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan bila terdapat data untuk kecerdasannya itu B aja C, kemudian untuk hartanya agak tajir, kemudian untuk perilakunya toksik, dan untuk kesetiaannya B aja C. Jadi langsung saja kita ke perhitungannya. Jadi di sini sudah saya kelompokkan berdasarkan keputusan untuk gas lamar dan juga HAMD-Pikir dulu. Untuk gas lamar ini ada 10 data, dan untuk HAMD-Pikir dulu juga ada 10 data, dan untuk keseluruhan datanya ini ada 20 data. Selanjutnya kita cari probabilitas priornya dari P keputusan. Jadi untuk
probabilitas prior itu adalah probabilitas yang didasarkan pada proporsi sampelnya atau didasarkan pada kelasnya saja. Jadi untuk yang pertama, untuk keputusan gas lamar itu kita lihat jumlah keputusan untuk gas lamar itu ada 10, lalu jumlah datanya ada 20 data. Jadi untuk menghitung probabilitas priornya, kita dapat menggunakan 10 dibagi dengan 20 sama dengan 0,5. Dan untuk dipikir dulu juga sama, yaitu jumlah keputusannya untuk keputusan dipikir dulu itu ada 10 data, kemudian untuk data keseluruhannya itu ada 20 data, jadi kita bagi antara jumlah keputusan dengan jumlah datanya, dan hasilnya adalah 0,5 juga. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan probabilitas posterior untuk masing-masing kecerdasan, harta, perilaku, dan juga kesetiaan. Untuk probabilitas posterior itu sendiri adalah probabilitas yang dihitung dari probabilitas prior dan nilai atributnya. Jadi untuk yang probabilitas posterior kecerdasan itu, yang pertama ada untuk keputusannya gas lamar dan untuk kecerdasannya itu Pinterpol. Jadi kita lihat di sini untuk kecerdasan Pinterpol yang ada di keputusan gas lamar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data untuk Pinterpol. 9 data ini kita bagi dengan jumlah data gas lamarnya. Jadi 9 dibagi dengan 10 hasilnya 0,9. Lalu untuk yang keputusan gas lamar dengan kecerdasan B. ajasi, kita lihat di sini untuk kecerdasan B. ajasi ini ada 1 data, jadi probabilitas posteriornya 1 dibagi dengan 10 hasilnya 0,1. Selanjutnya untuk keputusan dipikir dulu dengan kecerdasan Pinterpol, kita lihat di data dipikir dulu, yang kecerdasannya Pinterpol itu ada 1 data, jadi hasil dari probabilitas posteriornya itu 1 dibagi dengan 10 data dipikir dulu, hasilnya 0,1. Lalu untuk yang keputusan dipikir dulu dengan kecerdasan B. ajasi. Jadi di sini kita lihat untuk yang B. ajasi yang ada di dipikir dulu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data untuk B. ajasi, jadi hasilnya untuk probabilitas posterior itu 9 dibagi dengan 10 sama dengan 0,9. Selanjutnya kita hitung probabilitas posterior di atribut harta. Caranya sama. Jadi untuk untuk keputusan gas lamar dengan harta B. ajasi itu ada 4 data B. ajasi, kemudian dibagi dengan 10. Hasilnya itu 0,4. Kemudian untuk keputusan gas lamar dengan harta agak tajir, untuk yang harta agak tajir itu ada 1 data, jadi 1 data dibagi dengan 10 data, hasilnya 0,1. Untuk yang keputusan gas lamar dengan harta tajir, untuk yang atribut harta tajir itu ada 5 data, kemudian dibagi dengan 10 data, hasilnya adalah 0,5. Terus untuk yang keputusan dipikir dulu dengan harta B. ajasi, ada 3 data B. ajasi di keputusan dipikir dulu, jadi 3 dibagi 10 sama dengan 0,3 data, 0,3. Lalu untuk yang dipikir dulu dengan harta agak tajir itu ada 0,5. Dan untuk dipikir dulu dengan harta tajir itu ada 0,2 probabilitas posteriornya. Selanjutnya hal yang sama juga kita lakukan ke atribut posterior, atribut perilaku dan atribut kesetiaan. Jadi di sini sudah saya hitung di sini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke soal, yaitu soal yang 11A.
soal yang 11A ini diminta ketika kecerdasannya itu pinterpol, hartanya tajir, dan perilakunya baik, dan untuk kesetiaannya itu jempol. Kita masukkan dulu untuk data yang dari gas lamar, yang probabilitas posterior untuk pinterpol itu ada 0,9, lalu untuk yang tajir ada 0,5, untuk yang baik, perilaku baik itu ada 0,5, dan untuk kesetiaan jempol itu ada 0,7. Kemudian data-data ini kita kalikan, dan jika dikalikan itu hasilnya 0,157. Kemudian untuk mencari hasil keputusannya, kita perlu kalikan lagi dengan probabilitas priornya, yaitu 0,5. Probabilitas prior yang ada di gas lamar itu 0,5. Jadi kita kalikan data hasilnya ini dengan 0,5, hasilnya adalah 0,07875. Selanjutnya kita hitung yang HAM dipikir dulu. Untuk yang pinterpol itu probabilitas posteriornya ada 0,1, untuk harta tajir ada 0,2, perilaku baik 0,2, dan kesetiaan 0,3. Dan hasilnya itu 0,0012, lalu kita kalikan dengan probabilitas prior di HAM dipikir dulu. Ini ada 0,5. Jadi hasilnya adalah 0,0006. Jadi untuk mencari keputusannya, kita perlu membandingkan hasil keputusan antara gas lamar dengan HAM dipikir dulu. Jadi di sini hasilnya lebih besar yang gas lamar. Jadi untuk hasil keputusannya itu adalah gas lamar untuk yang soal kecerdasan pinterpol, harta tajir, perilaku baik, dan kesetiaan jempol. Selanjutnya untuk yang 11B, ini ada untuk kecerdasannya B ajasi, hartanya B ajasi, perilakunya juga B ajasi, kesetiaannya B ajasi. Jadi semuanya B ajasi. Untuk kita masukkan untuk di data gas lamar itu probabilitas posteriornya untuk kecerdasan B ajasi itu ada 0,1, hartanya B ajasi itu 0,4, perilaku untuk B ajasi itu 0,3, dan kesetiaan B ajasi itu ada 0,3 juga. Kemudian kita kalikan data ini, hasilnya 0,0036, lalu kita kalikan dengan probabilitas posterior di gas lamar, dan hasilnya adalah 0,0018. Selanjutnya kita hitung untuk yang dipikir dulu. Untuk datanya, untuk kecerdasan, harta, perilaku, dan kesetiaan, ini B ajasi semua, jadi kita masukkan 0,9, 0,3, 0,4, 0,7. Dan kita kalikan, mendapatkan hasil 0,0756, lalu kita kalikan dengan 0,5 ini dari hasil probabilitas priornya, dan hasilnya itu 0,0378. Lalu perbandingannya itu lebih besar yang HAM dipikir dulu. Jadi hasil keputusannya adalah HAM dipikir dulu untuk soal yang 11B. Selanjutnya untuk soal yang 11C, ini diminta untuk kecerdasan B ajasi, harta agak tajir, perilaku toksik, dan juga kesetiaan B ajasi. Kita masukkan datanya untuk gas lamar. Di sini kecerdasannya B ajasi itu ada 0,1, harta untuk agak tajir itu 0,1, dan perilaku toksik itu 0,2, kesetiaan B ajasi itu 0,3. Hasilnya itu 0,0006, kemudian kita kalikan dengan probabilitas priornya, dan hasilnya itu 0,0003. Lalu kita hitung untuk yang HAM dipikir dulu. Untuk yang kecerdasan B ajasi itu ada 0,9, harta agak tajir 0,5, perilaku toksik 0,4, dan kesetiaan B ajasi itu ada 0,7. Kemudian jika dikalikan hasilnya 0,126, kemudian kita kalikan dengan hasil probabilitas priornya untuk HAM dipikir dulu, hasilnya adalah 0,063. Dan kita bandingkan, ternyata hasilnya itu lebih besar yang HAM dipikir dulu. Jadi hasil keputusannya adalah HAM dipikir dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.